R gitu ya. Jadi ada. Nah, kita akan membahas dulu di semester ini di awal ya, number dan text. Number itu ada dua yang perlu diketahui, integer dan float. Integer itu bilangan bulat, float itu adalah bilangan pecahan. Sedangkan teks adalah kita gunakan string. Ini contoh berikut. Jadi di dalam pemrograman itu ada input, proses, output. Nah, hari ini kita akan belajar tiga-tiganya, tapi sementara ada input dan output terlebih dahulu. Nah, ini contohnya. Ini ada IS dan FS, artinya initial state dan final state. Initial state artinya kondisi awal, final state artinya kondisi akhir. Initial state atau kondisi awalnya adalah inputkan data NIM, nama mahasiswa dan IPK. Nanti hasilnya adalah cetak hasil penginputan. Nah, ini sementara FS-nya belum dulu ya, baru belajar yang input data NIM, nama mahasiswa dan IPK. Nah, berarti NIM masukkan ke kamus, nanti diwakili oleh apa? Oh, oleh NIM. Nama mahasiswa mau diwakili apa? Nama. IPK oleh apa? IPK. Sekarang tinggal menentukan tipe dari variabel tersebut. Tipe datanya diisi apa nih? Kenapa string? Karena string ini adalah berisi, NIM itu kan angka isinya, tapi angkanya tidak bisa dioperasikan secara matematika. Artinya angka NIM tidak akan kita jumlahkan, kalikan, makanya tipenya string, dianggap karakter. Nama jelas string karena huruf. IPK kenapa float? Karena IPK bisa koma ya, 3,45 misalnya. Kemudian ada algoritma ya, jadi ada kondisi, ada kamus, ada algoritma. Itu adalah bagian dari algoritmanya ya, secara keseluruhan ini. Output masukkan NIM, input. Nah, untuk memasukkan NIM, variabel apa yang mewakili, yaitu NIM sesuai kamus. Masukkan nama mahasiswa. Apa yang mewakili nama mahasiswa itu nama tipenya string. Masukkan IPK mahasiswa. Apa yang mewakili IPK mahasiswa yaitu IPK di input. Nah, di programnya seperti apa? Jadi kalau disuruh bikin algoritma mulai dari IS, FS, kamus, dan algoritmanya ya, seperti ini, input IPK sampai input IPK. Nah, di program seperti apa? NIM adalah STR. Kenapa STR? Kita lihat di kamus. NIM tipenya string, jadi STR, input masukkan NIM. Nama STR, input masukkan nama mahasiswa. IPK tinggal float, input masukkan IPK mahasiswa. Nanti kita input seperti ini ya, ada masukkan NIM berapa, nama mahasiswa berapa. Kita coba. Nah, kita lihat sini sesuai yang tadi kita jalankan, berarti kita masukkan nih misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nama siswa tentu IPK 3,9. Nah, itu. Sekarang beralih. Bagaimana kalau ditambah dengan mencetak hasil penginputannya? Jadi ditambah ini. Output NIM Anda adalah, nah jadi di-outputkan, dicetak NIM-nya, jadi output NIM. Nama Anda adalah output nama, IPK Anda adalah output IPK. Nah, jadi tinggal di-print kan. Print NIM Anda adalah plus NIM, nama Anda adalah plus nama. Kenapa pakai plus? Karena dia string pakai STR di sininya. Kemudian untuk IPK, karena dia pakai float,
dia harus pakai formatnya seperti ini, kurung kurawal, titik, format dalam kurung IPK. Jadi ini berbeda kalau yang float. Ya, nanti jadi kalau dijalankan kayak tadi, NIM-nya 123456, namanya Teguh, IPK 3,95. Ini yang terjadi. NIM dimasukkan, nama mahasiswa dimasukkan, IPK dimasukkan, nanti keluar otomatis NIM Anda adalah 12345, nah sesuai yang diinputkan, nama Anda adalah 1, IPK Anda adalah 3,9. Inilah konsep input dan proses di pertemuan kedua. Nah, sekarang kita masuk pertemuan ketiga, yaitu tentang konsep operator. Ini menyambung sebenarnya. Yang akan kita pelajari sekarang adalah konsep operator aritmatik, di mana mengenal penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa hasil bagi. Kalau sisa hasil bagi artinya 4% 2, 4 dibagi 2 sisanya 0. Kalau 3% 2 sisanya 1, jadi hasilnya 1. Dan ini pemanfaatan. Oke, ini contohnya. Ya, IS diberikan nilai panjang dan lebar, berarti nilai panjang dan lebar pada kamu. Panjang diwakili P, lebar diwakili L. Kemudian final step-nya adalah kondisi akhirnya harus hitung luas persegi panjang, diwakili oleh luas. Jadi ada 3, panjang, lebar, dan luas. Tipenya integer. Kenapa integer? Karena bisa dioperasikan secara matematika, tipenya number. Ini algoritmanya. Output masukkan nilai panjang, input P. Output masukkan nilai lebar, input L. Mencari luas adalah sama dengan P kali L. Kemudian outputkan luas persegi panjang, output luas. Jadi kenapa luasnya tidak input tapi output? Karena hasil perkalian ya, luas itu P kali L. Nah, di programnya seperti apa? Tinggal P sama dengan integer sesuai kamusnya, input sesuai inputnya, masukkan nilai panjang. L pun sama, tinggal integer sesuai kamus, input, masukkan nilai lebar. Luas sama dengan P kali L, print luas persisipanya karena dia bertipe integer, dia pakai kurung kurawal, titik, format, luas. Jadi kalau dimasukkan nilai panjang 7, lebar 5, maka hasilnya 35. Nah, masukkan panjangnya 7, lebarnya 5, hasilnya 35. Silakan ada pertanyaan. Maaf izin bertanya. Ya, silakan Alvin. Berarti untuk kasus integer sama float itu pakainya yang kurung kurawal terus titik, beda sama yang ini ya Pak, beda yang sama string. Ya string. Betul gitu, karena kita memakai yang ininya. Nah, kita memakai ini integer gitu. Kalau ini nggak pakai, ini bisa tanpa ini gitu, tinggal koma luas itu boleh, bisa. Tapi kan sekarang karena kita belajar konsep variabel, tipe variabel, kita harus membiasakan dulu mengenal tipe variabel apa yang akan kita olah gitu. Intinya seperti itu. Gimana Alfi? Ini sama satu lagi sedikit lagi, itu kan ada tulisan format terus setelah titik, itu emang harus format atau ada itu aja, bebas? Itu saja. Oh, iya. Untuk yang bertipe integer dan float. Makasih Pak. Oke, ada lagi siapa? Maaf Pak, izin bertanya. Jika kita tidak memasukkan yang tipe datanya tadi yang seperti integer, string itu, apakah nanti di akhir itu mereka akan menentukan tipe datanya sendiri atau otomatis akan jadi string atau otomatis jadi integer gitu Pak? Otomatis jadi string. Oke Pak. Jadi baik, Pak. mau dikalikan itu dia ngerti sendiri sebenarnya.
karena sebenarnya di Python itu tidak mengenal tipe data sebenarnya ya, tapi karena berhubung Anda harus mengenalkan dulu perbedaan antara number dengan teks, jadi seperti ini yang saya jelaskan ya. Tapi kalau nanti tanpa integer atau str pun bisa gitu, dan dia akan langsung otomatis tercetak angka saja gitu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, ada lagi? Rafa silakan. Permisi Pak, saya izin bertanya Pak. Boleh. Saat pembuatan formulir Pak, contohnya Pak, kan misalkan formulirnya itu ada 5 garis Pak, 5 lines. Nah, lalu di akhir itu saya ingin membuat kesimpulan seperti misalkan ceritanya itu ada namanya dia, lalu ada nomor telepon dan detail-detail pribadi gitu Pak. Nah, itu kan bisa menggunakan plus dan apa namanya Pak, apostrofi 2 yang di double gitu Pak. Nah, itu apakah dengan menggunakan n itu bisa sama aja Pak? Sebenarnya tinggal plus aja gitu. Oke Pak. Ya, tinggal nanti plus lagi gitu. Oke Pak. Ya. Pak. Sebenarnya lebih mudah kalau kalau yang tanpa str dan integer sih sebenarnya. Ya, itu akan lebih mudah dalam hal kasus yang kamu utarakan tadi. Itu kan tinggal koma gitu. Oke Pak, baik Pak. Iya. Oke, jadi sekali lagi kenapa diajarkan ini dulu, karena memang ingin mengenalkan dulu bahwa ada number dan teks, gitu intinya seperti itu ya. Ada lagi silakan. Oke, kalau tidak ada, hari ini kita akan simulasi Anda berpartner dengan temannya. Jadi silakan ketikkan nama partner Anda. Kalau Anda sudah diketikkan namanya oleh partner Anda, tidak usah mengetikkan lagi. Berarti Anda sudah dipilih oleh temannya ya. Oke, silakan di kolom chat Google. Justin dengan Amelia. Oke. Wasila dengan Lia ya. Muhammad Rizky dengan Naufal. Druce dengan Sultan. Damas dan Dewa. Meta dengan Yohan. Rafa dengan Alfi. Muhammad Ilham dengan Kemal. Fadila dengan Rosita.